Halo teman-teman, jumpa lagi di Mas Aryo Channel, terus belajar terus tumbuh. Seperti biasanya di channel ini kita akan selalu membahas dunia pertokoan, perwarungan, dan perdagangan retail teman-teman. Nah, kali ini saya akan membuat tutorial pembukuan atau pencatatan keuangan warung secara manual teman-teman. Jadi sebenarnya kalau kalian sudah memakai aplikasi kasir atau pencatatan keuangan menggunakan aplikasi, kalian tidak perlu lagi membuat pencatatan secara manual. Tapi berhubung banyak sekali teman-teman yang masih lebih nyaman menggunakan pencatatan manual, pakai buku, pakai kertas, jadi saya coba untuk membuatkan tutorial kembali. Artinya dulu sudah ada sebenarnya tutorialnya teman-teman, cuman pada tutorial yang lalu masih ada teman-teman yang bingung untuk membedakan kas itu yang bagaimana, saldo itu bagaimana, kemudian memisahkan duitnya bagaimana. Nah, pada video kali ini saya akan mencoba memperjelas supaya penjelasannya lebih terperinci. Tetapi untuk pembuatan kolom-kolom dan pencatatannya kurang lebih sama teman-teman. Jadi sama simpelnya. Pada video kali ini saya coba bikin lagi dengan lebih detail, dengan lebih slow juga. Mudah-mudahan teman-teman lebih bisa memahami ya. Sekaligus juga nanti akan ada perubahan letak. Ini kemarin di video sebelumnya ada yang memberi saran saldonya dengan pemasukan ditukar. Jadi nanti saldo di sebelah kiri, terus pemasukannya ada di ujung sebelah kanan supaya menghitungnya nanti dari kiri ke kanan. Jadi lebih mudah. Oke teman-teman ya, ini adalah catatan di video yang sebelumnya. Sekarang kita ganti pakai yang baru. Langsung kita coba isi teman-teman ya. Mulai dari kolom yang paling kiri adalah tanggal atau hari ini. Misalnya ditulis harinya boleh. Video ini dibuat hari Jumat teman-teman, tanggal 7 bulan 10 2022. Oke. Ya, mohon maaf ini kameranya autofocus jadi maju mundur teman-teman. Tidak ada settingannya, jadi harus seperti ini. Kita lanjut ya teman-teman ya. Kemudian saldo. Nah, seperti tadi sudah dijelaskan, saldo ini karena kita masih kosong. Ini kan pertama kalinya teman-teman membuat pencatatan ya. Jadi belum ada data apapun. Masih kosong, sebelumnya belum pernah bikin catatan gitu. Ini adalah pertama kalinya. Jadi saldo yang kita isi tentu saja adalah saldo awal. Nah, apa itu saldo awal? Saldo yang ada atau uang yang ada, uang fisik ya teman-teman ya, duit yang ada di laci ketika kalian baru aja buka warung. Jadi ketika warung itu baru buka, belum ada orang beli, belum ada pengeluaran, itu duit ada berapa di laci saja. Ya, kalau ada kalian punya duit lain yang disimpan di tempat lain itu tidak usah dihitung teman-teman. Yang ada di laci saja, yang sehari-hari untuk transaksi. Sereceh-recehnya kalian hitung teman-teman. Mungkin lebih enaknya kalau toko atau warungnya belum buka ya, dihitung dulu. Jadi ada berapa. Kalau misalnya terlalu banyak, kalian sisain aja secukupnya untuk hari itu. Misalnya kalau saya ambil contoh selalu yang bulat teman-teman supaya mudah, 100.000. Kalaupun di toko ada uang 600.000, 1 juta, 2 juta, nggak apa-apa teman-teman. Uang-uang itu disimpan dulu di tempat lain, jangan di laci. Nah, yang 100.000 ini yang ditaruh di laci untuk kembalian aja teman-teman. Oke ya. Nah, sekali lagi ini adalah saldo awal atau saldo ketika warung baru buka atau tokonya baru buka. Saya tulis di situ kelihatan mudah-mudahan. Oke, ini saldo pagi jadi teman-teman ya. Nah, kemudian kita geser ke kolom sampingnya adalah pengeluaran. Pengeluaran ini belanja-belanja, kemudian apa ya, biaya-biaya, bayar-bayar listrik atau apapun yang uangnya hari itu ketika membayar ambil dari laci. Kan ini saldo ini kan tadi di laci ya. Kita tulis saja ya, mungkin supaya lebih mudah ini di laci. Atau kalau teman-teman nggak pakai laci, pakainya kaleng, pakainya kerdus juga sama ya. Pokoknya uang yang untuk berputar hari itu, uang yang untuk bertransaksi hari itu. Kalau uangnya disimpan, nggak dipakai untuk bertransaksi hari itu, jangan dicatat teman-teman. Jadi sekali lagi ini uang yang untuk misalnya ada orang beli dikasih kembalian dari sini, kemudian kalian bayar sesuatu nanti di pengeluaran ambilnya dari sini, ini yang dicatat. Oke teman-teman ya. Nah, kita catat pengeluarannya. Misalnya hari ini kita belanja barang. Belanja barang. Ini barang dagangan warung atau tokonya misalnya ya. Nah, ini nominalnya berapa? Waduh, terlalu ke tengah ini ya teman-teman. Saya tulis di sini aja sampingnya. Misalnya nominalnya 100.000 juga. Nah, padahal pagi ini duitnya cuma 100.000, terus belanja barangnya 100.000.
berarti 0 dong. Nah, tunggu dulu teman-teman. Mungkin ini pagi waktu buka uangnya segini, terus ketika sudah ada pembeli, sudah rame warungnya, tokonya udah dapat duit baru belanja. Gitu bisa ya, karena ini tidak kita catat jamnya, waktunya kapan. Oke teman-teman ya. Kemudian pengeluaran lain, misalnya hari itu ada sales yang datang, misalnya bayar sales juga. Bayar sales nominalnya adalah 150.000. Oke, 150.000 itu ya. Kemudian kan ada kegiatan juga jual beli ya di tempat kalian ya, ada orang beli dan sebagainya. Itu nanti yang akan kita hitung teman-teman, santai dulu. Nah, jadi pengeluarannya dulu. Jadi setiap kalian ngeluarin duit dari laci ya, kalian catat, jangan nunggu sore teman-teman. Kalau nunggu tutup atau nunggu sore, nanti takutnya lupa. Jadi ketika ada pengeluaran duit, kalian langsung catat. Dan yang dicatat sekali lagi teman-teman, itu hanya pengeluaran kok, kalian nggak nyatat apapun. Jadi transaksi nggak usah dicatat, ada orang beli apa nggak usah dicatat teman-teman. Ini fungsi dari pencatatan ini adalah nanti untuk mencari pemasukannya. Oke ya, kita lanjut ya. Kemudian misalnya kalau di tempat saya ini ada iuran kebersihan teman-teman, retribusi ini maksudnya, kebersihan. Ini kalau untuk tempat usaha itu 7.500 per bulan. Nah misalnya kita juga nabung setiap hari, nabung untuk toko, untuk pengembangan toko atau untuk uang cadangan toko ya, nabung toko nggak usah banyak-banyak teman-teman, 10.000 aja setiap hari, sebulan juga udah 300.000 kan. Nah sudah, misalnya ada lagi nggak? Kalau ada lagi, kalian tulis aja sampai tokonya tutup. Nah ketika toko tutup udah nggak ada lagi ya sudah. Kalau saya misalnya hanya ini gitu ya, sebagai contoh ya. Nah kemudian tinggal kita jumlah ini teman-teman, pengeluarannya semua itu dalam sehari ini, hari Jumat ini ada berapa pengeluarannya. 100 sama 150.000, 250. 250.000 sama 10.000, 260.000. Nah 260.000 sama 7.500, 267.500. 267.500. Ini pengeluaran dalam sehari. Berarti sudah nggak ada pengeluaran lagi ya sampai toko tutup. Ini udah kita catat semua. Nah sekarang geser ke sampingnya teman, berapa omsetnya hari ini, berapa pemasukannya hari ini, berapa pendapatannya hari ini. Nah ini yang mau kita cari teman-teman, mau kita cari dengan menghitung. Nah ini yang belum tahu. Jadi saya jualan dari pagi buka sampai tutup itu dapat duit berapa. Nah caranya, rumusnya adalah ini teman-teman. Sebentar. Nah oke. Saldo akhir ketika warung sudah tutup atau toko sudah tutup ditambah dengan pengeluaran hari itu juga, dikurangi saldo awal pada saat pagi tadi baru buka warungnya. Nah itu dari perhitungan ini ketemu pemasukan atau omsetnya. Seperti itu teman-teman ya. Kita coba hitung. Nah oke, supaya teman-teman masih bisa lihat ke sini, saya jejerin gini ya. Nah ini saldo akhirnya sudah ada atau belum? Di sini belum ada teman-teman, saldo awal adanya. Nah saldo akhir ini apa? Saldo ketika warung kalian sudah tutup. Nah ketika warung atau toko kalian tutup, kalian hitung duit di laci. Seperti tadi nih ya, saldo di laci, duit di laci itu ada berapa? Tambah atau kurang? Oke ya. Jadi saldo ketika warungnya sudah tutup atau tokonya sudah tutup. Oke, saya coba pelan-pelan teman-teman. Saya coba ulang-ulang supaya kalian tidak bingung. Nanti kalau kalian masih bingung, kalian bisa menonton ulang ya, bisa memutar ulang video ini ya. Saya sudah berusaha untuk sejelas mungkin. Jadi saldo akhirnya anggap saja 125.000 gitu misalnya. Ketika sore sudah tutup, itu uang di laci, itu namanya saldo akhir, uang yang ada di laci dihitung 1, 2, 3 sampai receh-recehnya itu ketemu 125.000. Aslinya mestinya kalau di warung nggak akan bulat seperti ini teman-teman ya, karena ada receh 200-an, ada 100-an, ada 500-an, tapi ini saya buat untuk memudahkan perhitungan. Jadi 125.000 adalah saldo akhir. Nah rumusnya untuk mencari pemasukan ini tadi teman-teman ya, yaitu saldo akhirnya uang yang udah ada di laci ketika toko sudah tutup berapa? 125.000. Kita coba tulis di sini saja supaya nggak bingung. 125.000. Ya, ini saldo akhirnya.
ditambah dengan pengeluarannya berapa ini? 267.500. Oke, ini kan dijumlah ya, ditambah ya. Kita tambah. Berapa ini? 500. 5 tambah 7 12. 3 tambah 6 9. 1 tambah 2 3. Oke ya, ini baru sebagian. Baru saldo akhir ditambah pengeluaran ini ketemunya. Kemudian dikurangi saldo awal. Saldo awalnya berapa? Ini 100.000 ketika pagi tadi toko baru buka. Dikurangkan ini teman-teman. Nah, ketemunya mudah ya. Jadi 292.500. Nah, ini perhitungannya mudah, bulat karena hanya contoh teman-teman, supaya sederhana, supaya videonya nggak bingungin. Nah, nanti di tempat kalian tentu angkanya, kemudian jenis pengeluarannya, jumlah saldonya dan sebagainya akan berbeda, tetapi rumusnya tetap sama. Ya, menggunakan rumus yang sangat mudah ini. Oke teman-teman ya, ini hari pertama, hari Jumat, kalian membuat pencatatan tanggal 7 bulan 10 2022. Nah, kita buat contoh sekali lagi teman-teman ya di hari berikutnya. Hari Sabtu. Berarti tanggal 8 bulan 10 2022, misalnya seperti ini. Ini biar di sini aja, biar kalian bisa baca. Nah, saldo awal, saldo pagi, kalian hitung lagi kalau kemarin ketika tutup duitnya kalian ambil. Tapi kalau 125.000 ini nggak kalian ambil, berarti saldo awalnya masih sama teman-teman. Ya kan, ketika hari Jumat ini tutup toko kan duitnya ada 125.000 di laci kan. Nah, kalau sampai hari berikutnya nggak diambil berarti masih sama 125.000. Nah, kalau kalian misalnya malam itu setelah tutup toko kalian ambil 100.000 untuk dipisah, untuk disimpan misalnya, berarti saldonya tinggal 25.000 karena kalian ambil 100.000 gitu ya. Bisa dipahami teman-teman ya, mudah-mudahan nggak bingung ya. Ini 125.000 adalah saldo hari Sabtu pagi, waktu warung buka, karena waktu tutup duitnya nggak diambil, saldonya masih sama gitu ya. Oke, kemudian seperti biasa teman-teman, pengeluarannya kita catat juga. Misalnya belanja barang lagi, belanja barang, ini kulakan teman-teman kalau di sini namanya. Belanja barangnya misalnya 150.000, agak banyakan daripada kemarin 100.000 gitu ya. Kemudian bayar sales juga, ada sales datang lagi. Bayar sales ini enggak terlalu sebanyak kemarin, 125.000 misalnya. Kemudian apa lagi? Oh, uang saku, uang jajan. Uang jajan anak ini. Misalnya 2 anak jadi 20.000. Tulis saja kalau itu ambil dari laci ya. Kalau itu ambil dari saldo yang ada di warung, yang ada di laci, duitnya ambil dari situ. Kalau duitnya ambil duit teman-teman pribadi atau ambil duit di simpanan yang lain, teman-teman jangan catat ya, karena ini nggak akan ngurangin ini. Kalau duitnya bukan dari sini, ini khusus untuk duit yang ada di warung dan ada di laci teman-teman. Kalau kalian keluarkan dari laci, keluarkan dari kaleng, keluarkan dari kardus yang setiap hari kalian pakai untuk bertransaksi di warung, nah itu yang kalian catat. Oke ya. Nah, setelah itu misalnya setiap hari kan nabung ya. Misalnya ini sore di nabung toko setiap hari 10.000. Oke ya. Nah, kemudian kebetulan kok beli bensin, uang transport atau uang bensin untuk pas belanja-belanja atau kulakan itu ya. Berapa tadi ngisi bensin? 20.000. 20.000 sekarang ngisi bensin udah nggak seberapa teman-teman ya. Kemudian ada iuran RT ya, di tempat saya ada teman-teman. Iuran RT itu namanya di sini jimpitan 5.000. Kalau di tempat saya sebenarnya 10.000 teman-teman. Kita bikin murah aja ini. Nah, kita jumlah 150 tambah 125 berapa? 275, 295, 305 ya, 295 tambah 10.305, benar. 305 tambah ini dulu 310 tambah 20.000, jadi 330.000 teman-teman. Ini pengeluarannya ya, pengeluaran hari Sabtu tanggal 8
bulan 10 pengeluarannya seperti ini. Nah, ketika tutup dihitung lagi duit di laci teman-teman. Uangnya di laci itu ada berapa. Nah, kemarin ada yang bertanya, apa saldo itu jumlahnya akan selalu bertambah? Tentu saja enggak teman-teman. Kadang defisit juga, kadang kurang juga. Nah, kita ambil contoh yang kurang sekarang ya teman-teman ya, yang agak ekstrim. Tadi pagi ada 125.000 waktu buka duit di laci. Nah, ketika tutup kok tinggal 45.000. Nah, kemana duitnya ini? Nah, ketika tutup duit di laci kok tinggal 45.000. Nah, dengan punya catatan seperti ini, teman-teman jadi tahu kemana larinya duit ini kok tinggal 45.000. Tentu saja untuk ini tadi. Ada kan laporannya karena kalian mencatat. Nah, kalau kalian nggak punya catatan, kalian bisa bingung kenapa duitnya tinggal sedikit. Oke ya, sekarang kita hitung omsetnya, pemasukannya dengan rumus yang masih sama, selalu sama. Saldo akhir ini 45.000. Kemudian ditambah pengeluaran. Pengeluarannya banyak teman-teman, 330.000. Nah, ditambah dulu ya, kita jumlah dulu seperti biasa. Jadi 375.000 teman-teman. Wah, lumayan ya. Ini kemudian dikurangi saldo awal. Saldo awalnya adalah 125.000 tadi waktu pagi ya. Nah, ketemu berapa angkanya teman-teman? Tadi udah saya hitung dulu teman-teman, ketemunya 250.000. Nah, ini adalah pendapatan atau omset atau pemasukan di hari Sabtu tanggal 8 bulan 10 tahun 2022. Nah, seperti itu teman-teman ya. Mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman, bisa bermanfaat untuk teman-teman yang belum memiliki pencatatan keuangan. Dengan seperti ini kita bisa tahu kalau duit keluarnya kemana. Kemudian kita juga bisa tahu pagi sampai sore kita udah jualan capek-capek, dapatnya duit berapa sih. Nah, ini sudah ada catatannya. Demikian teman-teman.